Ya. Oke, kali ini tentang searching. Nah, mudah-mudahan tampilan slide-nya udah oke ya. Sudah oke. Alhamdulillah, sip. Ya, jadi nanti setelah searching ada news presentation for basic reasoning dan machine learning sekilas. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin yang tadi itu sistem atau agen cerdas, sebenarnya jatuh-jatuhnya ya cerdas dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, tapi apa yang jadi masalah dan apa yang bisa menjadi solusi? Nah, solusi itu kita bisa bayangkan sebagai kayak urutan aksi, ya, yang mana urutan aksi itu bisa membawa dari start titik mulai ke goal titik akhir. Contohnya nih, ini yang benar-benar mungkin kita lakukan ya ketika kita ingin mungkin sebagai as human ya, kita ingin misalkan jalan dari Surabaya ke Jakarta. Jalan tuh maksudnya nyetir ya, bukan jalan kaki. Nyetir dari Surabaya ke Jakarta. Dan di sini kan kita kayak problemnya, ya udah nyampe Jakarta dari Surabaya. Nah, solusinya kan nggak, ya udah pokoknya bisa aja, kan gitu. Nah, ini udah cukup prosedural, cukup detail kan. Jadi misalkan berarti kalau dari Surabaya kita harus tol, mungkin bisa aja lewat Pantura gitu ya, mungkin bisa aja lewat tol. Tapi kalau lewat tol itu harus bayar. Nah itu jadi, nah nanti akan ada solusi-solusi kan. Misalkan lewat Pantura ya berarti dari Surabaya mungkin ke Tuban ya, ke Tuban terus nanti kemana? Lewat Jawa Tengah kan, nanti ke Semarang, terus habis itu ke Cirebon dan seterusnya. Nah, jadi itu udah masuk sequence of action untuk solusi. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat sequence of action itu secara automated? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, itu makanya yang disebut dengan kecerdasan itu. Gitu. Ya. Nah, mesti ada langkah-langkah kan jelasnya. Nggak mungkin tiba-tiba solusi ada begitu saja. Pertama-tama kita mesti jelasin. Goal-nya itu kayak gimana sih goal-nya? Tujuan akhir yang ingin dicapai itu apa? Ini kan kayak istilah kayak kalau misalkan istilah itu goal driven ya. Berarti kita ingin mencapai goal itu ya. Kita di orientasi kita intinya goal itu ingin tercapai. Nah, problem formulation itu tuh kayak action apa yang bisa kita lakukan. Ya, actionnya tentu saja terbatas kayak kita misalkan itu dari Surabaya ke Jakarta itu actionnya kan ya mungkin kita nyetir dari satu kota ke kota yang lain. Ya misalkan actionnya kan berarti kan nyetir. Ya, contohnya kayak gitu. Kemudian juga ada states atau keadaan-keadaan yang kita harus pertimbangkan. Keadaan itu maksudnya keadaan dalam abstrak ya, state secara abstrak. State ini kita lagi di Surabaya. State ini kita lagi di Lamongan. State ini kita lagi di mungkin di Jawa Tengah, mungkin di mana di Semarang ya. State ini kita lagi di Cirebon. Itu sedang berada di mana itu state. Nah, kita harus menganalisis itu. Setelah kita lakukan analisis goal, tujuan akhirnya, ya, dan problem formulation, aksi apa yang bisa dilakukan, state-state apa yang tersedia, maka kita akan mencari solusinya. Nah, jadi dua itu yang nomor 1 dan 2 itu menjadi input untuk nomor 3. Setelah kita cari solusinya ya, kita akan dapat sequence ya, solution sequence. Jadi harus dari A ke B, B ke C, C ke D ya, seandainya semudah itu, D ke E. Nah, setelah itu baru dieksekusi. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat lebih detail. Sekarang pakai contoh yang mungkin lebih konkret. Anggaplah kita lagi sedang berwisata di Romania. Nah, di sini kita mungkin ingin istilahnya coba nyetir di Romania. Dan di sini kita, lagi berada di kota namanya Arab. Ya. Yang di bagian sini nih Arab. Nah, ini tuh peta jalan. Jadi, kalau kita lihat, kalau berdasarkan paradigma yang sebelumnya, kita kan ingin nyetir, ya, kita ingin sampai dari Arab, kita ingin menuju ibu kota Romania, jadi Bukares, ya kan? Tapi kan kita ngelihatnya, tapi harus kemana ya? Kita harus melakukan apa untuk mencapai Bukares? Nah, itu kan kita ingin mencari solution sequence-nya. Ya.
istilahnya path-nya untuk mencapai Bukares. Sebenarnya pendekatannya ada banyak nih sendiri. Ya mungkin yang paling nggak optimal ya kita nggak menemuin Bukares gitu. Kita berangkat ke Zerin, ke Oradea. Jadi dari Arad ke Zerin, Oradea, Sibiu, Arad, Zerin, muter aja di situ. Sebenarnya itu bisa juga suatu agent, suatu sistem melakukan itu. Tapi itu bukan sistem cerdas, sistem tidak cerdas gitu. Nah, yang bisa sistem cerdas lakukan ya sebenarnya bahkan ada degree juga kan sistem cerdas itu. Ada yang penting nyampe, ya. Ya bisa aja, yang penting nyampe ya mungkin bisa aja ke Timisoara, ke bawah, Lugoj ya, ke sini, ke sini, ke sini ya, muter dulu, tapi abis itu nyampe. Mungkin bisa aja, tapi itu kan sistem kurang cerdas. Kita inginnya best solution, yang paling optimal. Di sini kan ada angka-angkanya nih. Di link-nya ya atau edge-nya ya, itu menandakan jaraknya. Jadi Arad ke Timisoara jaraknya 118. Timisoara ke Lugoj jaraknya 111. Misalkan kilo. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau kita perhatikan itu sebenarnya yang menarik itu mungkin kita agak bimbang antara kita harus dari Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares atau kita pilih jalan yang Arad, Sibiu, Renicu, Vitesti, Bukares. Nanti kita akan lihat kira-kira mana sebenarnya solusi yang terbaik di sini. Oke. Ya, ini tadi yang saya bilang dengan istilahnya problem solving steps itu dan langkah-langkah apa yang bisa kita tentukan ya. Jadi pertama kita harus formulasi goalnya, ingin ke Bukares, kemudian apa saja aksi yang bisa kita lakukan ya aksinya berarti bisa nyetir dari satu kota yang jangan kita bilang nyetir dari Arad ke Bukares ya itu sebenarnya udah solusi ya kalau kayak gitu. Tapi gimana gitu? Karena kan Arad nggak tersambung langsung dengan Bukares. Kemudian state-nya kita identifikasi ya, jadi kota itu bisa kita anggap sebagai state. Lalu ada juga initial state, kita mulainya dari kota mana? Ya, dari Arad misalnya. Lalu kita juga bisa melakukan searching. Nah, searching itu tadi ya. Kita nyari path yang mana nanti dia itu bisa ketemu dari Arad ke Bukares. Dan execution-nya ya berarti kita benar-benar nyetir gitu misalkan. Ya ini kayak kalau kita menggunakan Google Maps kan, ya kita cari tujuannya, nggak harus kota sih ya, bisa aja suatu toko ya dari rumah kita lakukan goal formulation-nya kita ingin ke sini, problem formulation-nya itu algoritmanya Google ya, jadi dia udah tahu action-nya misalkan dari ngetik ke sini, kemudian step-nya, kota-kotanya, jalannya, kemudian searching-nya ya, jadi itu lagi-lagi algoritmanya Google ya. Habis itu kita tinggal klik search, nanti ketika ada solusi. Nah, executing-nya kita lakukan. Benar-benar kita nyetir menuju toko tersebut. Ya, kalau tadi mungkin kita lihat eksplisit banget ya, berarti state itu kota. Berarti dari kota A, kota B, ke C, ke D. Tapi nggak harus secara fisik gitu state-nya ya. Jadi nggak selamanya tentang pathfinding untuk yang search itu. Di sini kita melihat yang tentang vacuum cleaner yang tadi ya. Kita bisa melihat state-state-nya. Ya, jadi kemungkinan kondisi yang ada untuk vacuum cleaner bot beserta environment-nya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di sini di titik ini ya. Kita bisa lihat di state ini kondisinya bagaimana? Semuanya ada debunya dan botnya lagi di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanannya, berarti botnya lagi di sebelah kanan. Nah, misalkan dari yang sebelah kiri ini, ya, misalkan kemungkinan state-nya bisa aja, misalkan debu yang di sini disedot, ya udah, kita lihat yang bawah ini, ya. Atau mungkin kita bisa juga, oke, dari sini ya mungkin bisa aja si botnya dia ke kanan, bisa aja. Atau mungkin bisa aja dari sini dia bisa menyedot debunya, ya udah bisa aja, ya. Dan ini sebenarnya yang ingin kita capai gitu, ya. Jadi gimana? Jadi solution sequence-nya itu gimana kita bisa mencapai state di mana semuanya itu bersih, semua ruangan itu bersih. Dari state awal yang semuanya mungkin kotor, mungkin ada debunya.
gitu. Jadi R ini gerak ke kanan, L itu gerak ke kiri ya. Kalau udah di kiri, gerak ke kiri berarti nggak kemana-mana. S itu sedot misalkan, dan seterusnya. Jadi di sini kita nggak selamanya state itu harus terkait dengan kota, misalkan, lokasi tertentu ya. Bisa juga dengan keadaan, kondisi. Dan di sini bahkan goal state-nya ini nggak secara eksplisit. Kalau yang sebelumnya eksplisit banget, udah nyampe Bukares. Nah kalau yang di sini pokoknya bersih aja deh semuanya. Ya, ya udah berarti ada dua kemungkinan ya, bersih dan botnya di sebelah kiri dan bersih dan botnya di sebelah kanan. Nah kayak gitu. Dan bahkan ini dunia game pun juga bisa nih kita modelkan dengan state. Contohnya ya, di sini ada game 8 puzzle. Nah, kita inginnya itu urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sebelah kanan. Jadi ini state yang kita ingin capai. Ini goal state. Ya. Nah, gimana kita bisa berpindah-pindah dari state awal untuk mencapai state goal itu? Nah, misalkan state-nya kayak gini nih. 3, 1, 2, 4, 0, 5, 6, 7, 8. Ini sebenarnya 5, 6, 7, 8 ini udah oke sih. Mungkin yang di sini 1, 2, oh ini 4-nya. Kayaknya 4-nya kita mending geser ke kanan. Nah, itu kan kita udah ada tindakan yang untuk mencapai goal-nya. Habis itu 3 kita geser ke bawah, ya udah. Tapi bisa aja, ini bisa aja kita stuck juga mungkin bisa. Ya mungkin agen kurang cerdas, 3, 4, 4-nya ke kanan. Habis itu ke kiri lagi. Habis itu ke kanan lagi. Bisa juga. Nah, oke. Jadi nggak gampang juga kan desain ini. Lalu di sini juga menarik di sini yang tricky ya, itu goal state-nya. Goal state-nya itu di sini kan kita ini bukan catur biasa. Di sini tuh ada ratu ya. Ratunya itu jumlahnya n. Tergantung ukuran dari papannya. Kalau 4 kali 4 ya berarti ada ratunya 4, ya kan? Nah, setelah itu bagaimana kita ngatur agar ada 4 ratu itu dan mereka tidak makan satu sama lain. Nah, sebenarnya solusinya ada yang di sebelah kanan. Ya, ya cuma kan isunya ya udah mungkin bisa aja dikasih aja state di mana ratunya itu posisinya random. Habis itu nanti harus bisa nyari sequence of solution ya, gimana dari konfigurasi state yang mana ratu itu posisinya random itu mencapai suatu titik di mana ratu itu posisinya nggak saling makan. Nah itu jadi ini kan semacam problem solving juga ya, bagaimana dari start ke goal state. Contohnya yang sebelah kanan ini. Di sini goal state-nya juga implisit karena ya kita nyatakan intinya four queens tidak nyerang satu sama lain, ya kan? Tapi nggak secara spesifik harus Bukares gitu. Itu kan cuma satu aja spesifiknya. Oke. Atau bahkan ya ini yang mungkin cukup relate sekarang banget ya. Jadi chatbot. Nah, jadi chatbot ini state-nya mungkin tergantung task oriented kan, ya. Bagaimana bisa menyelesaikan task tersebut. Misalkan chatbotnya itu ingin bisa membawa user ke mungkin state search business ya. Search business itu misalkan nyari restoran kan maksudnya search business. Ya udah, pertama mungkin greeting, nah setelah itu greeting gimana sih bisa mungkin melakukan search business, ya udah dilakukan misalkan search business, kemudian atau mungkin get weather ya, ya udah tinggal dilakukan get weather. Nah di sini tasnya adalah bagaimana bisa membawa dari user itu nanti bisa ke suatu state yang diinginkan oleh user tersebut dari mungkin inisialnya dari greeting. Oke. Ya, jadi yang kita lakukan ya itu kan mencari solusi. Nah, dalam mencari solusi itu kan kita ada titik awal dan nanti ada titik yang mungkin stuck ya. Jadi titik awal itu bisa membawa kita kemana. Nah, itu bisa dimodelkan ya, dengan menggunakan search tree ya atau pohon pencarian. Nah, di sini itu akan ada kayak sequence of apa ya aksi-aksi yang bisa kita lakukan dan apakah itu nanti jadi kan habis kita melakukan dari start-nya kita melakukan aksi itu pun ada banyak, bisa aja ada 3 misalkan kemungkinan aksi. Habis itu
dari 3 aksi itu membawa ke state yang lain. Nah, dari state yang lain itu bisa aja kita mengambil 3 aksi lagi jadi banyak lagi. Gitu. Jadi itu kalau kita bayangkan itu kayak search tree, jadi kayak pohon pencarian. Dan di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa ada algoritma ya. Jadi komputer itu bisa jadi algoritma itu nanti dikodekan kan. Ya, nanti bisa jadi ada di komputer itu. Jadi untuk membawa dari initial state ke goal state-nya. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Ini masih kita menggunakan intuisi saja ya. Nanti akan ada algoritmenya. Nanti akan saya jelaskan juga algoritmenya secara intuitif. Nah, di sini kita masalah yang kita hadapi itu adalah kita ingin dari Arad menuju Bukares. Nah, itu di sebelah yang bagian sini nih, yang kuning ini, itu ada kayak startnya dari Arad. Ujungnya ke Bukares. Tapi nggak bisa langsung. Jadi oleh karena itu initial state-nya kan Arad. Kita masih pada saat itu kita masih ya udah di Arad aja nih. Nah, terus apakah bisa ada alternatif ya? Nah, jadi kan kita ya tergantung. Nanti kita oke, Arad, habis itu kita lihat dari Arad bisa kemana. Nah, jadi itu kita nanti consider Arad untuk kita expand ya. Jadi dari Arad itu bisa kemana habis jalannya ya. Itu kita expand dan itu yang kedua. Yang B. Jadi dari Arad ternyata bisa ke Sibiu, bisa ke Timisoara, bisa ke Zering. Nah, habis itu ya udah kita milih salah satu kan untuk kita expand lagi. Pengennya sih nanti di-expand nanti mencapai goal ya siapa tahu kan. Ya. Ya anggaplah habis itu kita expand lagi Sibiu. Nah, sekitar Sibiu kita bisa mengunjungi mana gitu. Nah, yang menarik ini ya bisa saja habis dari Sibiu balik lagi ke Arad ini bisa aja. Atau habis Sibiu ke Fagaras. Atau ke Oradea, ya. Atau ke Rimicu, bisa juga. Ya misalkan dari Sibiu ke Arad lagi, ya udah muter-muter aja, ya. Dari Arad ke Sibiu bisa aja. Atau bisa juga dari Sibiu, oke, kita ada beberapa pilihan di sini untuk kita expand. Ya. Oke lah, dari Sibiu ke Fagaras lah. Ya udah, habis dari Fagaras mungkin kita lihat mungkin ternyata ada Bukares nih, ya udah problem solve gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan solusi yang terbaik lewat Fagaras itu. Gitu. Nanti kita akan lihat ya. Agak jauh slide-nya tapi untuk itu. Ya, di sini sebenarnya akan saya jelaskan secara intuisi dulu. Intinya kita ini namanya algoritmenya tree search ya. Karena kan di sini ini bentuknya tree dan kita melakukan pencarian menggunakan tree itu. Dan dia nanti strateginya itu ada macam-macam. Nanti ada breadth first search, ada depth first search. Bisa greedy, bisa A-star, nanti akan dapat semua. Kemudian dia akan memberikan apakah solution atau failure. Ya bisa aja nggak nyampe solusi kan, bisa aja. Ya mungkin kotanya emang nggak ada di jalur jalan itu, bisa aja. Ya kalau yang di sini mungkin di sini sudah pakai pseudocode. Cuman intinya dia akan membuat search tree-nya dengan initial state-nya itu yang dari titik awalnya mungkin dari Arad. Ya. Selanjutnya dia melakukan loop. Nah ini yang kita lakukan yang sebelumnya ya. Jadi ini kayak mencari state yang bisa di-expand. Mencari node yang bisa di-expand. Dan itu mencari node yang bisa di-expand itu sebenarnya harus pakai strategi tertentu. Ya. Mungkin kalau kita sih inginnya memilih node yang paling promising. Nah, itu tapi nggak semudah itu sebenarnya untuk menentukan node itu promising sih. Ya. Nah, habis itu ketika kita nemuin node ya, mungkin kita bisa cek dulu node itu. Node itu apakah udah goal state atau belum. Kalau udah goal ya kita ngapain? Lanjutin lagi, udah selesai tugas kita. Tapi kalau node itu ternyata belum goal, ya tadi itu. Habis itu kita coba cari lagi yang ingin kita expand node-nya. Ya. Kita expand lagi, kita cari lagi yang potensial buat kita expand. Kita cari potensial, cek goal nggak, kita expand, dan seterusnya. Sampai antara bisa ketemu solusi atau gagal. Dan di sini ada beberapa search strategi ya. Ini penjelasannya nanti
lebih ke contoh sih, jadi mudah-mudahan bisa cukup mudah dipahami. Kalau strategi breadth first search ya, di sini dia menentukan node yang akan di-expand dari beberapa kandidat, itu dipilih yang paling shallow. Ya. Jadi justru yang nggak terlalu dalam itu dia suka. Nggak terlalu dalam with respect to, ya, relatif terkait dengan root-nya misalkan di sini. Ya. Nah ini kalau misalkan mungkin terkait dengan ilmu komputer itu menggunakan struktur data, ada namanya queue. Ya, jadi first in first out. Tapi di sini kita akan lihat contohnya saja, sudah cukup itu. Kita berangkat dari node A. Nah dari node A itu ya kita milih yang akan kita expand. Ya yang paling shallow dan emang cuma satu-satunya ya di titik ini kita cuma punya A, ya udah kita expand. Nah habis itu di sini kita antara B dan C kita pilih lagi nih. Mana yang akan kita expand? Ini tricky juga sih. Sebenarnya mereka sama-sama depth-nya, jarak dari A itu cuma satu, sama-sama ya udah. Kalau nggak B, C. Ya kebetulan B, alfabetnya lebih dulu, ya udah kita pilih B. Nah, habis itu kan di sini ada pilihan D, E, sama C. Pertanyaannya kita ingin expand yang mana? Ya, ya tergantung aturannya aja. Expand shallowest. Shallow itu yang depth-nya paling kecil, yang paling dekat dengan root. Di sini C. Ya. Nah, habis itu kita expand C. Ya, habis itu lalu selanjutnya ya kita expand D, E, F, G, dan seterusnya. Ya, misalkan kita jalan dari A ke mungkin D gitu. Ya udah, berarti di sini ya nanti kita coba expand, misalkan kita expand D dan ternyata kita cek dulu sih, ya kita pilih kandidat yang ingin kita expand. Oh, ternyata kita dapatnya D ya. Karena ini kan sebenarnya D, E, F, G itu tingkat ininya depth-nya ya. Mereka sama-sama. Lalu kita pilih yang alfabetnya paling awal, yaitu D, dan ternyata kebetulan misalkan nih dia goal state-nya. Ya, ya udah selesai. Tapi kita lihat nih, kenapa A habis dari B ke C, kenapa nggak ke D? Ya memang itu aturan dari breadth first search. Jadi dia itu yang penting di sekitarnya jarak 1 itu dikunjungi semua. Habis itu di sekitarnya jarak 2 dikunjungi semua. Habis itu jarak 3 dan seterusnya. Ya. Ini contohnya untuk yang peta di Romania, jalan-jalan di Romania. Jadi misalkan kita awalnya kan dari Arad nih. Dari Arad bisa kemana aja. Yang jaraknya 1, ya ini, Zerin, Sibiu, Timisoara. Nah, anggaplah kita milih mungkin Zerin ya. Karena kan di sini sama aja nih depth-nya. Baik Zerin, Sibiu, Timisoara sama-sama jaraknya 1 dari Arad. Oke, Zerin. Nah, di sini next step-nya gimana habis ini? Kita milih Sibiu, Timisoara, apa Arad, apa Oradea? Ya, karena breadth first search, maka kita antara Sibiu atau Timisoara. Ya. Kalau kita lihat di bawah, ya udah kita kunjungi Sibiu, kita coba apakah itu goal ya. Oh, ternyata belum, kita expand. Kita coba ya dengan Timisoara, apakah itu goal? Enggak, ya, kita expand. Dan di sini ya ini juga bebas lagi milihnya antara Arad, Oradea, atau Pagaras ya, dan seterusnya. Jadi kalau pas kebetulan node-nya itu sama-sama ya shallow levelnya ya udah kita milihnya mungkin sesuai alfabet atau sesuai aturan yang lain. Ya itu untuk breadth first search, dan tentunya ada keunggulan dan ada kekurangan kalau breadth first search itu ketika memang ada solusi, BFS itu pasti menemukan solusi itu ya, karena solusi itu pasti ada seenggaknya jarak misalkan n ya cepat atau lambat BFS akan mencapai titik n itu, akan mencapai titik depth ya kedalaman n. Cuman kalau kita lihat ya, ketika dia expand itu sebenarnya itu mahal sekali. Baik dari waktu dan bahkan dari, kan itu di-expand tuh. Kita harus menyimpan itu di memori, dan itu harus butuh banyak banget memori. Dan itu salah satu kekurangan dari BFS. Nah, kemudian di sini ada pendekatan lain. Nah, di sini sih dijanjikan ya kalau DFS ini, katanya kelebihannya dia space-nya, makan tempat di memorinya itu lebih efisien dibandingkan dengan BFS. Cuman kekurangannya apa? Nah, nanti kita akan lihat ya kan. Nah, di sini ini kalau yang tadi itu expand yang shallowest, kalau di sini malah deepest kebalikannya ya.
Jadi struktur datanya itu menggunakan stack. Jadi prinsipnya itu last in, first out. Mari kita lihat contoh di bawah ya. Nah, kita mulai dari titik A. Oke, kita cek goal belum, kita expand. Ya. Oh, ternyata ada B dan C. Nah, lalu di sini ya karena sama-sama depth-nya kan sama B sama C. Ya udah kita milih random ya, mungkin bisa gitu. Oh, ya udah kita pilih B, belum goal kita expand. Lalu di sini ada D, E sama C. Nah, pilihannya habis itu kita kemana? Nah, karena sesuai dengan di sini, expand yang deepest. Jelas bukan C. Karena C itu kan shallow, cuman jaraknya dari A cuma 1. Kalau D jaraknya 2, E jaraknya 2. Jadi di sini antara D atau E ya. Misalkan dipilih D ya. Nah, habis itu di sini juga dicari nih expand yang deepest kan. Ya udah dia coba expand H. Ternyata H itu udah nggak punya istilahnya nggak punya anak lagi ya. Ya udah berarti H bisa kita istilahnya apa ya? Bisa kita kunjungin dan kita bisa membebaskan memori itu untuk ya kita nggak perlu nyimpan H di sini. Habis itu kita I ya. Habis itu I kita cek apakah udah goal apa belum misalkan kayak gitu. Oh, ternyata goalnya nggak I, ya udah kita freekan dari memori. Habis itu D, kan kita tadi juga sempat mengunjungi D juga sih sebenarnya. D itu memang nggak, bukan goalnya, ya udah. Habis itu baru mengunjungi E. Ya. Jadi di sini kan I udah selesai ya. Habis itu pilihannya kan E apa C ya. Ya pilihannya jelas E, karena tergantung ini di plus. Karena kan E2, C1, hanya dipilih E. Setelah itu habis saya cek dulu E ya. Habis E ternyata ada J, ada K. Oke, kita coba cek J sama K apakah goal apa enggak. Oh, belum ya. Nah, habis itu baru C. Nah, ini kita melihat perbedaan signifikan dengan BFS ya. Kalau BFS itu C-nya kapan? Jadi habis A, B ke C kan. Kalau di sini A, kemudian B, kemudian beresin dulu ya. Jadi dia tuh ngejar sampai paling dalam. Habis udah selesai yang bagian subtree yang di sini ya, bagian kiri ini, baru masuk ke C. Nah, itu prinsip emang dari depth first search. Ya. Jadi di sini baru mengunjungi C, kemudian tetap sama sih prinsipnya. Jadi dari C ke F, ya. Dari F habis itu nggak ke G, dari F misalkan ke sini, di sini L ya ke M, dan baru G ke N O. Anggaplah misalkan goalnya di M ya, berarti udah selesai. Ya. Selanjutnya di sini kalau untuk yang peta yang Rumania itu ya, bagaimana jalannya ketika menggunakan depth first search. Nah, itu kan dari Arat nih. Kita jalan kemana nih dari Arat? Nah, dari Arat, ya ini masih standar. Kalau ini mungkin nggak ada bedanya dengan DFS ya. Karena dari Arat ya kita langsung aja expand. Nanti ada pilihannya ya. Pilihannya itu Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Nah, habis itu dari sini, karena ya sama aja depth-nya ya, ya udah mungkin dipilih Zerin. Nah, di sini kalau misalkan BFS kita kan habis itu mengunjungi antara Sibiu atau Timisoara. Nah, kalau menggunakan DFS, depth first search, ya, itu kita mengunjunginya antara Arat atau Ardea yang depth-nya paling tinggi, yang paling jauh dari Arat. Misalkan di sini. Dan seterusnya ya. Jadi gitu untuk yang DFS. Nah, dia memiliki kompleksitas space yang lebih rendah daripada breadth first search. Cuman dia itu karena dia itu ngejar terus ya ke yang dalam itu bisa aja yang itu dalam tapi sebenarnya nggak promising, itu nggak akan membawa ke goal sebenarnya, bisa aja. Ya. Dan dia kan bisa infinite kalau misalkan bolak-balik ya dari Arat ke Sibiu, Arat Sibiu, Arat Sibiu. Tapi walaupun solusinya ada sih pakai repeated state checking. Cuman tetap aja ini optimality nggak dijamin gitu. Ya. Kalau BFS itu kalau breadth first search itu optimality dijamin asalkan step cost-nya itu sama ya. Asalkan jarak antara satu node ke node yang lain itu sama, itu optimality-nya dijamin. Ya. Nah, kalau yang kita omongin tadi itu sebelumnya, itu kita sebenarnya masih belum terlalu mempertimbangkan step atau path cost-nya, alias jaraknya. Ya. Kalau kita lihat peta yang tadi itu Romania, itu sebenarnya ada jaraknya kan, berapa kilo dari misalkan Arat ke Sibiu, ya, Arat ke Zerin, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya harusnya diperhitungkan dong. Jangan cuma yang paling dekat node-nya, ya, jaraknya cuma 1, tapi jaraknya itu makan berapa, gitu. Ya, karena kan
bisa aja emang sama-sama mungkin jaraknya cuman maksudnya ya udah kita bisa emang nyetir ya ke situ, ke misalkan kita nyetir pilihannya bisa ke A bisa ke B, tapi kalau yang ke A itu 10 kilo, ke B itu 100 kilo, ya mungkin kita milih yang mungkin 10 kilo gitu ya. Nah, di sini kita bisa menganalisis sebenarnya, oh kalau gitu kita harus mempertimbangkan benar-benar jarak path-nya atau jarak step-nya. Step itu kalau satu langkah, step-nya. Jadi di sini, oke, berarti kita pilih yang paling rendah, ya, yang jaraknya paling rendah, jarak realnya paling rendah. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan struktur data, berarti pendekatannya menggunakan priority queue. Saya akan memberikan contoh di sini. Jadi di sini ada contoh untuk gimana BFS itu gagal, ya. Kalau kita menggunakan BFS nih di sini, breadth first search ya. Jadi kita akan jalan dari S. Itu kan S kita bisa milih antara A dan G kan, karena jaraknya kan sama. Ya udah kita anggaplah ke A. Anggaplah ke A ya, benar-benar. Anggaplah ke A ya. Nah, habis itu A, oke. Habis itu A kan kita ya udah dari A, oh, ternyata bukan goalnya kan. Habis itu oh ya udah yang jaraknya satu yang lain mana? Nah, jarak satu yang lain tuh ternyata bisa ke G kan. Oh, ternyata G-nya itu goalnya. Itu misalkan. Oh ya udah nyampe goal ya. Udah nyampe goal ya udah selesai. Nah, tapi kalau kita bayangkan lagi S ke G itu jaraknya kan 8. Harusnya solusinya kan SAG ya. S ke A1 tambah A ke G1 harusnya 1 tambah 1. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi kenapa BFS breadth first search di sini bisa gagal? Ya kan karena dia nggak mempertimbangkan. Pokoknya yang penting jaraknya yang paling jarak ininya ya, apa istilahnya ya. Dia nggak melihat realnya, dia disamaratakan aja semuanya dianggap satu. Ya, jadi dia tetap mungkin coba mengunjungi A ya karena jaraknya kan istilahnya S ke A itu bisa direct. Ternyata enggak, ternyata A bukan goalnya. Habis itu dia coba ke G. Gitu. Ya ternyata G itu goalnya ya udah. Nah gitu. Oke. Ya. Kalau misalkan menggunakan UCS, Uniform Cost Search, kira-kira bagaimana? Nah, kalau Uniform Cost Search ini dia akan mengekspan dengan lowest path cost. Pertama-tama dia jalan dari S nih. Dia jalan dari S ini kan. Pilihannya antara A dengan G. Ya. Nah, dia kan oke, berarti yang mana yang paling kecil ya? Ya dia kan pasti milih A dong. Dari S kan cuma 1 dibandingkan yang di sini. Habis itu dicek lagi. Pilih yang mana nih? Bisa S ke G langsung atau SA habis itu lanjut ke G. Jadi cek aja kalau S ke G langsung jaraknya 8. Kalau S ke A ke G, ternyata jaraknya cuma 2. Ya udah akhirnya dipilih SA ke G. Ya, dan itu udah capai solusinya. Ini kalau menggunakan Uniform Cost Search ya, itu kita bisa mendapatkan SAG. Tapi kalau menggunakan BFS, itu kita mendapatkan SG. Kalau jaraknya sama, ya memang benar sih BFS ya. Memang benar. Jadi dia SG. Tapi di sini kan jaraknya beda. Ya, jarak realnya kan beda. S ke G8, ya makanya yang benar di sini UCS SAG. Kita ingin dapetin shortest path-nya. Jadi di sini ada contoh untuk yang peta Romania. Di situ ada Arad nih. Nah, Arad kita coba expand. Ya. Pilihannya ada Zerin, Sibiu, Timisoara. Nah, di situ kan nanti diurutkan yang paling kecil mana sih jarak realnya. Oke, Zerin. Nah, dan di sini ada pilihannya lagi nih. Habis ini kita mengunjungi mana? Ya, untuk kita expand. Antara Arad, di sini ada Arad. Tapi perlu diperhatikan ya di sini. Di sini nih jaraknya bukan 75. Jaraknya itu memperhitungkan path-nya sampai ke root-nya tadi, ke Arad tadi, ke start state-nya. Ya. Jadi di sini Arad, ini sebenarnya path cost-nya itu 150. Oradea ini 140 tambah 75 tambah 71 di sini ya jaraknya. Gitu. Ya.
Jadi di sini mungkin bisa dipilih Timisoara kan, karena yang emang path cost-nya paling rendah. Jadi nggak cuma satu doang yang dilihat, tapi benar-benar history dari start state-nya. Di sini Timisoara coba expand dan seterusnya, ya. Oke. Sehingga nanti bisa mencapai ke Bukares sih. Oke. Ya. Jadi tadi itu kita sudah melihat baik ke breadth first search, kemudian depth first search, kemudian ada uniform cost search. Dan semuanya itu sifatnya uninformed search. Ya. Apa itu uninformed search? Jadi kalau tidak menggunakan heuristics, rule of thumb, ya, itu dinamakan uninformed search. Heuristik itu apa sih? Heuristik itu bisa dipakai untuk speed up search. Ya. Dan heuristik itu semacam fungsi aja sih. Dan fungsi itu bisa mengetahui estimasi. Jadi dari masing-masing state, masing-masing node itu, kita tahu node itu tuh seberapa bagus untuk mencapai titik goalnya. Kita ada untuk evaluasi, ya, nilai evaluasi. Itu sebenarnya nilai heuristik untuk masing-masing node, dan dia itu seberapa promising untuk mencapai si goal node-nya. Dan itu dinamakan heuristik. Ya. Kalau di sini disebut istilahnya, jadi dia bisa mengestimasi cost-nya, jadi jarak dari titik node itu ke goal-nya. Jadi kita enak dong kalau dapat estimasi. Sebenarnya mungkin kita kayak, nah mungkin kita bisa, oh ya udah berarti kita bisa cari yang mungkin lebih dekat. Ya, kita mungkin bisa cari yang nilai heuristiknya paling rendah, ya itu bisa, tapi nggak selamanya itu bagus. Itu nanti kita akan lihat, itu namanya greedy search. Nah di sini ada heuristic function. Nah heuristic function itu harus kita cari juga. Ya, ini sebenarnya kayak trade off juga, kita harus menemukan heuristik yang tepat. Nah, salah satu heuristik yang tepat adalah ya udah kita bisa menemukan estimasi ya dari suatu kota ke Bukares. Kita kan jatuh-jatuhnya ingin ke Bukares kan. Ya udah kita ambil aja straight line distance atau tarik aja garis lurus antara suatu kota ke Bukares. Ketika jarak garis lurusnya itu ya makin kecil, yaitu makin promising node-nya, ya kan? Ketika makin jauh itu makinnya kita nggak mau ke situ, gitu. Ya kan? Di sini kita lihat contohnya nih Arad. Arad kan jauh banget, itu 366 straight line distance-nya. Kita lihat juga misalkan nih Rimnichu. Dia kan lebih kecil kan? Estimasi atau heuristiknya lebih kecil 193 karena emang ya kalau kita tarik garis lurus ya emang lebih dekat dibanding Arad ke Bukares. Nah, heuristik ini bisa kita jadikan panduan, ya, atau bisa kita jadikan satu-satunya panduan. Dan itu yang dilakukan greedy search. Ya. Greedy search itu ketika dia menggunakan nilai heuristik itu sebagai satu-satunya panduan untuk memilih path atau action ya yang diambil. Dan di sini kita lihat misalkan dari Arad ya, kita ingin ke Bukares nih. Ya, solusinya gimana kalau menggunakan greedy search? Ya. Nah, kita kan dari Arad nih. Nah, dari Arad kita nyari tetangganya Arad ya, yang bisa ditempuh dari Arad, yang nilai heuristiknya paling kecil. Mana? Itu kan ada Zerin, ada Timisoara, ada Sibiu. Kita lihat Zerin, oh, nilai heuristiknya atau straight line distance-nya 374. Kemudian Timisoara 329. Ya, bagaimana dengan Sibiu ya? Nah, kita cek aja. Oh, Sibiu 2. Nah, ini kepala 2 kan, 253. Ya, berarti ke Sibiu. Oke, dari Arad ke Sibiu. Habis dari Arad ke Sibiu, habis itu kemana lagi? Nah, kita cek lagi, dari Sibiu bisa kemana aja. Bisa ke Oradea juga kan, tapi nggak mungkin ke Oradea. Jaraknya berapa Oradea? 380. Malah lebih jelek. Bagaimana dengan Rimnichu? Rimnichu 193, enggak lah ya. Bagaimana dengan Fagaras? Oh, 178, ya udah kita mungkin ke Fagaras. Habis itu dari Fagaras pilihannya antara Sibiu ke Bukares. Ya jelas kita akan milih Bukares karena Bukares itu ya istilahnya straight line distance-nya kan paling kecil, ya udah 0, ya udah. Dari sini kita akan ke Bukares. Jadi memang kalau menggunakan greedy search ini nggak optimal. Ya. Maksudnya nggak bisa dijamin optimal, bisa aja optimal tapi nggak dijamin untuk optimal. Kenapa? Nah, kalau misalkan kita ngitung ya itu path cost-nya ya istilahnya kumulasi jarak yang ditempuh itu Arad ke Sibiu
ke Fagaras, ke Bukares, itu jaraknya 450. Bandingkan dengan Arad ke Sibiu, lalu ke Rimicu, kemudian Pitesti, dan Bukares. Itu jaraknya ternyata 418. Berarti yang didapetin Gridishers nggak selalu optimal. Kita udah melihat contohnya. Karena memang nggak cukup sebenarnya berdasarkan heuristik aja. Walaupun Gridishers itu terkenal sangat cepat, ya. Tapi masalahnya itu kadang-kadang nggak optimal. Nah, solusinya ya udah kita menggunakan pendekatan A-star, ya. A-star search. Nah, di A-star search ini menariknya, jadi dia nggak cuma pakai heuristik aja. Kalau di search kan dia cuma nilai heuristiknya aja, ya. Kalau misalkan A-star, dia mempertimbangkan juga. Dia bisa nginget path cost-nya. Karena kan path cost-nya itu tetap penting gitu, ya. Nggak selamanya kita bisa dari satu titik ke titik lain, ya itu kayaknya titik itu paling promising. Tapi untuk mencapai titik itu at all, ya, itu path cost-nya mahal banget gitu. Walaupun titik itu mungkin promising, tapi untuk mencapai titik itu bisa aja mahal sekali. Akhirnya ya nggak enak juga kan kita mengambil jalan itu gitu. Ya, jadi di sini A-star search itu lebih istilahnya lebih berhati-hati dibanding greedy search karena dia mempertimbangkan GN atau path cost dan heuristiknya. Jadi dia kayak balance of the world sih, ya. Jadi dia nggak yang kalau jadi sebagai clue ya, kalau misalkan yang UCS uniform cost search kita udah melihat yang sebelumnya, itu kan nggak menggunakan heuristik sama sekali. Dia sebenarnya menggunakan path cost-nya aja, GN aja. Kalau greedy search itu menggunakan heuristiknya aja. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan keduanya. Ya inilah A-star search, ya. Dan A-star search ini optimal asalkan kita bisa memilih heuristic function yang tepat. Jadi heuristic function yang tidak overestimate, ya. Tidak lebay untuk cost mencapai goal-nya dari node itu. Ya ini sebenarnya contoh aja karena kalau misalkan diteruskan agak cukup lama mungkin, tapi mungkin bisa kita lihat yang ini apa A-star search ini. Jadi di sini kita lihat nih Arad nih, ya itu path cost-nya berapa? Kita kan emang belum jalan kemana-mana. Ya udah path cost-nya 0 dan heuristiknya nilainya itu 366, ya. Nah berarti kita nggak ada pilihan lain selain mengekspan Arad juga kan? Jadi oke, kita expand. Nah pas kita expand itu kan ada jarak dari Arad ke Sibiu 140 nih. Lalu ada jarak dari Arad ke Timisoara 118 kan. Lalu dari Arad ke Zerina. Di sini kita udah mulai menggunakan path cost. Kita udah mulai mengingat jaraknya sendiri berapa sih dari Arad ke Sibiu. Siapa tahu jauh banget gitu, ya kan? Nah, tapi kita juga tetap mempertimbangkan yang sebelah kanan ini heuristiknya ya. Jadi 140 kenapa ditambahkan dengan 253? Ya ini heuristiknya, straight line distance Sibiu ke Bukares kalau ditarik garis lurus itu 253. Demikian halnya Timisoara 329 dan Zerina. Jadi ini kayak menggabungkan intinya path cost dia masih nginget ya jalannya itu cost-nya berapa dan dia itu juga mempertimbangkan juga heuristiknya seberapa promising sih titik ini ya. Jadi dari sini kita lihat aja, nah itu kita lihat aja yang nilai gabungan itu yang paling rendah, itu yang paling bagus kan. Kalau paling tinggi kan paling ekspensif, paling jauh. Nah akhirnya ya udah diambil lah CBU. Ya. Nah habis dari CBU nanti dia akan ngecek lagi ini sama ya. Dia selalu mengingat-ingat path cost-nya dan dia mempertimbangkan node itu promising apa enggak ya dari nilai heuristiknya. Nah di sini kita lihat nih kalau Zerin nilai gabungannya 449, Timisoara 447, Rimicu 413, Oradea intinya yang paling rendah di Rimicu. Oke dia sempat ke Rimicu ya untuk pembuatan strateginya. Setelah itu dia gini, dari Rimicu ini bisa kemana aja? Craiova, Pitesti, dan Sibiu. Nah, dia kayak ngelihat nilainya, oh ke Pitesti. Kalau misalkan ke Pitesti, kayaknya 417 tuh gabungan antara path cost dengan heuristik. Mungkin coba ya, ini masih pembuatan strategi ya. Kita coba kalau dari Sibiu ke Fagaras. Nah, habis itu kan dia Fagaras di-expand dari Fagaras. Yang menarik, ketika di-expand Fagaras, dia nemu Bukares. Nah, tapi bentar, ini belum stop pencariannya. Kalau udah stop berarti sama aja dong A-star sama yang greedy search. Nah, di sini kita melihat nih, Bukares
Cost-nya sih oke lah ya. Heuristiknya 0, tapi pet cost-nya 450 jika melalui Vagara, CPU, dan Arad. Dan kita lihat di yang lain nih, kota yang lain ada nggak yang nilai gabungannya antara pet cost dan heuristiknya itu lebih rendah dari Bukares. Kenapa itu penting p-test ini? Karena bisa aja dari p-test ke Bukares itu jaraknya kan cuma 1, mungkin bisa aja kan jaraknya cuma 1, ya udah p-test menang lewat p-test paling cepat. Karena kan 418 doang, kalau Bukares 450 ya. In reality, yang ini kita akan coba p-test, kita coba expand ya. In reality dari p-test ke Bukares ya, itu kan jaraknya di sini ada p-test ke Bukares ini 101-an lah ya. Jadi di sini heuristiknya ya, dia estimasinya 100, jaraknya lebih naik dikit 101 ya. Ya udah itu estimasi yang bagus kan? Dan emang kalau kita lihat di sini path cost-nya memang lebih rendah dari Arad CPU Remicu p-test ke Bukares dibandingkan dengan Arad CPU Vagares ke Bukares. Dan kita lihat hanya 418 dibanding 450. Dan kita lihat lagi, masih ada nggak yang sebenarnya lebih rendah dari 418? Oh, kayaknya nggak ada. Ya udah stop. Dan memang shortest path-nya untuk problem ini, silahkan dicek, itu solusinya memang dari Arad, CPU, Remicu, p-test, dan Bukares. Ya. Dan Estarsus emang ya dia bisa menemukan itu shortest path-nya. Ya. Ya intinya kalau Estarsus itu heuristiknya asalkan bagus itu bisa menemukan solusinya. Nah, kalau ini mungkin tinggal 4 slide lagi sih. Ya. Maksudnya kita waktunya pas. Di sini untuk adversarial search, kalau yang tadi itu kita lihat tuh sebenarnya kita kayak single agent. Nah, bagaimana kita bisa multiple agent ya? Kita ada istilahnya lawannya. Ya mungkin kan kadang lebih seru kalau misalkan ada lawannya. Ya, di sini berguna biasanya untuk game sih ya, di mana kita bikin AI untuk lawannya. Anggaplah misalkan goal dari kita ya, kita istilahnya jagoan kita atau sistem yang cerdas yang kita bikin, itu goalnya untuk memaksimalkan skor. Dan dari lawannya, itu goalnya untuk meminimalkan skor. Jadi ini kan kayak satunya, ini conflicting, harus emang conflicting kan, ya kan, biar seru, ya kompetisi lah ini. Oke, dan ini nggak kayak normal search yang sebelumnya. Ya, ini namanya adversarial. Jadi adversarial itu mempertimbangkan segala kemungkinan, jadi mempertimbangkan strategi dari lawan, segala kemungkinan action dari lawan di tiap langkah-langkahnya. Dan ini yang menjadikan ini menarik, dan ini menjadikan cocok buat main game. Ya, kita ambil contoh game yang sederhana, dan di sini udah multi agent ya, tic-tac-toe. Nah, di sini kan kalau tic-tac-toe kan gimana kita bisa bikin ya apa istilahnya diagonal atau baris atau kolom, yang mana itu mungkin kita pakai atau kita pakai X ini kita kalah nih. Ya, gitu. Jadi mungkin kita ini di sini udah dikalahkan sama lawan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai state di mana kita menang, ya ini misalkan kita X ya, berarti harus X-nya itu antara membentuk baris atau membentuk kolom atau membentuk diagonal. Dan memang kalau misalkan kita menganalisis yang sebelum-sebelumnya, kita kan menggunakan search tree. Mirip-mirip juga. Jadi untuk adversarial search, kita juga menggunakan search tree, tapi lebih spesifik di sini namanya game tree. Ya. Nah, kita lihat nih, jagoan kita X, kita mainin X, dan lawannya itu bulat, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan apa sih kita sendiri? Ya, kan pertama boardnya papannya kosong, lalu kita naruh X-nya ya ada 9 kemungkinan kan, ya. Karena di sini kan 3 kali 3, oke. Nah, habis itu gerakan lawan nih, nah, yang bulat. Nah, bulat pun juga ada kemungkinannya sekarang berkurang lah ya, 8. Dan seterusnya sampai pada titik akhir terminal, ya. Nah, di terminal ini nanti akan ada nilai skornya, utility score. Yang mana kalau lawannya menang, nilai kita minus kan. Tapi kalau kita menang, kita kan menggunakan X. Di sini X membentuk diagonal, maka plus 1. Atau misalkan di sini yang tengah, draw, ya, bisa juga 0. Nah, mungkin kita akan bertanya kayak, oh, gimana ya caranya kalau gitu? Ya, kita bisa mencari jalan yang
istilahnya apa ya, strategi kita gimana sih untuk mengalahkannya. Nah, ini menariknya, kita mesti mengambil jalan ya, path, yang mana kita harus mempertimbangkan bahwa lawan itu sangat cerdas dan dia itu selalu mengambil yang terbaik. Nah, ini mungkin agak sedikit kompleks, maka kita akan sederhanakan di sini. Ya, anggaplah kita yang segitiga, yang nggak kebalik. Jadi, kita mulai dari sini. Lawan kita itu segitiga yang kebalik. Ya. Nah, misalkan dari titik awal, itu kita ada 3 kemungkinan. Jadi, ada 3 action, A1, A2, dan A3. Nah, lawannya itu nanti bisa ngambil action juga kan. Misalkan kita ngambil action A1, maka lawannya itu ya dia bisa ngambil action B1, B2, B3. Atau ketika kita ngambil A2, lawannya bisa ngambil action C1, C2, C3. Jadi ini kayak ganti-gantian kan, emang kayak ada gilirannya ya. Kita lawan gitu. Dan di sini ketika kita A3, maka lawannya ya bisa antara D1, D2, dan 3. Dan ini mungkin cuma 2 step lah ya untuk istilahnya apa? Satu kali kita, satu kali lawan. Ini masih sederhana banget. Nah, tapi di sini kita udah lihat nih. Jadi di sini udah ada nilai akhirnya, ya. Nah, di nilai akhirnya itu skornya. Kita ingin memaksimalkan kan? Mungkin kita inginnya 14. Tapi hati-hati. Karena di sini kan habis kita kan lawan. Nah, habis itu lawannya kan kita asumsikan lawannya itu yang terbaik. Ya. Jadi pada saat di sini mungkin kita inginnya lawannya ngambil 12, tapi ingat karena lawannya itu kita kan ingin memaksimalkan, lawannya kan ingin meminimumkan. Sehingga dia akan nggak mungkin ngambil 12. Yang paling kecil di sini apa? Yang paling kecil di sini 3. Ya udah ngambil 3. Makanya di sini nilainya 3 ya. Value-nya. Oke, ya udah di sini B3. Bagaimana dengan C? Di sini C ya lawannya kan ingin mengambil yang paling kecil 2. Bagaimana di sini D? Ya lawannya juga ingin mengambil yang paling kecil 2. Nah, ya udah akhirnya yang sebenarnya bisa kita lakukan itu antara milih antara 3, 2, dan 2. Kita nggak bisa milih antara 12, 14. Jadi karena kita harus mempertimbangkan strategi lawan juga gitu. Sehingga akhirnya ya udah kalau gitu seenggaknya kita nggak dapat nilai 2 lah ya. Seenggaknya kita mengambil yang masih mending dari yang nggak terlalu bagus gitu. Ya, itu salah satu strategi. Jadi ini sebenarnya menggunakan pendekatannya namanya minimax algorithm. Ya, oke. Ya, dan itu untuk yang tentang search. Jadi memberikan gambaran tentang dunia AI, classical AI yang ternyata AI itu nggak melulu cuma machine learning gitu. Jadi ada juga tentang search. Ya, silahkan jika ada pertanyaan.